Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Dede Ridwana, tutor materi PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis. Semoga warga belajar di PKBM Bina Pandu Mandiri Ciamis selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala hal, dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada pertemuan kali ini, kita masuk ke materi komponen biotik dan abiotik. Komponen abiotik dan biotik dalam ekosistem. Di dalam sebuah lingkungan, ada beberapa komponen abiotik dan biotik dalam ekosistem yang saling berinteraksi satu sama lainnya. Nah, maksudnya saling berinteraksi itu, kita saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, di sini ada setiap komponen mempunyai fungsi atau perannya masing-masing. Selama tidak terdapat fungsi yang terganggu, maka keseimbangan akan tetap terjaga. Nah, lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup dan memberikan pengaruh terhadap aktivitas makhluk hidup. Nah, Bapak Ibu dapat kita lihat ada gambar di sini yang memperlihatkan suatu tempat, ada air, ada gurun hampir seperti pegunungan, ada juga buaya, dan mungkin di dalam air itu digambarkan ada ikan juga, kemudian ada burung. Itu sudah bisa dikatakan sebuah ekosistem, yang mana itu terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Interaksi yang terjadi antara makhluk hidup yang ada di lingkungannya itu akan membentuk sebuah sistem. Sistem tersebut bersifat fleksibel atau selalu berubah-ubah. Akan tetapi, sistem tersebut akan selalu menuju ke arah keseimbangan, di mana sistem ini disebut dengan ekosistem. Ekosistem merupakan kesatuan interaksi yang seimbang antara komponen abiotik dan biotik dalam ekosistem. Lalu apa saja nih yang menyusun komponen abiotik dan biotik dalam ekosistem? Supaya lebih memahaminya, yuk simak penjelasan di bawah ini. Pengertian komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan semua bentuk benda mati yang terdapat di permukaan bumi dan memberikan banyak manfaat serta pengaruh untuk kehidupan manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Walaupun komponen abiotik berupa benda yang tak hidup, maka komponen tersebut tetap memiliki peran yang penting dan dibutuhkan untuk kelangsungan hidup organisme yang ada dalam sebuah ekosistem. Nah, oleh karena itu, komponen abiotik ataupun biotik di dalam sebuah ekosistem sama-sama mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Nah, di sini digambar juga di situ ada anjing, ada yang sedang berada di perkebunan, itu ada manusia, ada pepohonan, ada lingkup juga dalam artian sebuah ekosistem. Nah, itu selalu terjaga di situ ya, karena saling membutuhkan satu sama lainnya. Nah, dari gambar di sini dapat kita lihat ya, bahwa komponen biotik dan abiotik itu pasti selalu ada dalam lingkungan kita. Karena apa? Karena kita tidak luput yang dengan adanya komponen abiotik. Contohnya saya sendiri sekarang berada di layar ini, dapat kita lihat ada komponen abiotik juga. Ada apa di belakang saya? Ada kursi. Kemudian di depan saya ada laptop, ada meja. Itu termasuk contoh komponen abiotik atau benda mati. Yang mana benda mati tersebut itu tidak bakal bisa bertumbuh ya. Nah, kemudian komponen biotiknya apa? Komponen biotiknya saya sendiri sebagai makhluk hidup, ya, sebagai makhluk hidup. Itu salah satu contohnya. Dan Bapak Ibu warga belajar semua juga bisa kalau misalkan sedang berada di rumah, ada nih di kamar, ada nih komponen abiotiknya apa? Bapak Ibu bisa melihat komponen abiotik yang ada di kamar, ada kasur, ada bantal, ada lemari, itu semua komponen abiotik. Nah, komponen biotiknya apa? Bapak Ibu sebagai komponen biotiknya. Ada juga komponen biotik lainnya, contohnya apa? Ada nyamuk, ada cicak, itu sebagai komponen biotiknya. Nah, di sini ada contoh jenis komponen abiotik. Komponen abiotik juga memiliki peran yang penting dalam memenuhi kebutuhan komponen lainnya dalam sebuah ekosistem, di mana komponen abiotik diantaranya yaitu air, tanah, udara, matahari, bebatuan, iklim, dan lainnya.
Nah, itu jenis dari contoh komponen abiotik tadi, yang mana dari air, tanah, udara, itu semua dibutuhkan oleh makhluk hidup. Tanah dibutuhkan oleh manusia untuk apa? Untuk tempat tinggal. Air dibutuhkan untuk apa? Untuk minum, untuk memasak, untuk mencuci, ya, itu sama-sama dibutuhkan. Udara termasuk oksigen dan karbon dioksida, itu juga dibutuhkan oleh manusia untuk bernapas atau untuk makhluk hidup lain untuk bernapas. Kemudian matahari, matahari itu sangat berperan sekali dalam kehidupan manusia. Karena apa? Dapat Bapak Ibu lihat ketika ada seorang bayi yang baru lahir, biasanya suka ada istilahnya itu dijemur ya pagi-pagi dari mulai jam 7 sampai jam 9, itu biasanya kalau istilah dalam bahasa Sundanya dipoyankeun. Untuk apa? Untuk mendapatkan vitamin D. Kemudian bebatuan. Nah, bebatuan ini biasa dimanfaatkan oleh warga atau oleh manusia untuk apa? Untuk dibuat bangunan, ini itulah sebagainya. Kemudian iklim. Iklim juga berperan. Untuk apa? Untuk para petani misalkan. Kita harus memahami dulu iklim. Dari bulan ini sampai bulan ini biasanya musimnya musim apa? Musim kemarau atau musim hujan. Kalau musim kemarau, biasanya di ladang tersebut itu jarang ada yang ditanami oleh padi ya. Biasanya digunakan atau ditanami oleh palawija, yang mana itu akan lebih bermanfaat dibandingkan padi. Soalnya kalau misalkan sampai musim kemarau ditanami padi, itu tidak bakal menghasilkan hasil panen yang maksimal. Nah, itu mungkin Bapak Ibu materi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk mengerjakan penilaiannya supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Itu saja Bapak Ibu, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.